Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan topik 1, demonstrasi kontekstual, mata kuliah Etno Sasambo, dengan anggota kelompok yaitu Aniswatun Hasanah, Cynthia Paramia, Ida Saputu Sukma Ayu Pertiwi, Maya Anggriani, dan Nina Yulinda. Untuk materi pertama yaitu diskusi kelompok dan ciri-ciri kebudayaan akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Maya Anggriani. Waktu dan tempat kami persilakan. Pada diskusi kelompok ini akan dibahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan budaya Sasambo. List pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang ciri-ciri dan fungsi budaya? 2, seperti apa saja budaya bisa menjadi nilai? Yang ketiga, seperti apa saja karakter khas seorang khas Sasak atau orang Samawa atau orang Bojo? Yang keempat, apa yang Anda temukan contoh-contoh unsur budaya yang paling menonjol di masyarakat Sasambo? Ciri-ciri kebudayaan yang pertama adalah budaya memiliki sifat yang dinamis, budaya memiliki sifat selektif, yang kedua budaya masyarakat yang memiliki kebudayaan, tiga masyarakat yang memiliki kebudayaan tertentu biasanya etnosentrik, keempat budaya memiliki etnosentrik, budaya memiliki yang dipercayai oleh anggota masyarakat, nyambung dia baru kelima, 4 budaya yang membedakan budaya di masing-masing daerah. Keenam, budaya merupakan produk ciri-ciri kebudayaan oleh manusia atau ciri-ciri kebudayaan. Ketujuh, budaya memiliki sifat yang objek materi yang kedua budaya memiliki sifat selektif, objek materi masyarakat yang memiliki kebudayaan dan pengetahuan biasanya bersikap. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang fungsi budaya. Di mana di sini ada beberapa fungsi dari kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Yang kedua, kebudayaan dapat menimbulkan rasa toleransi serta rasa empati dari masyarakat. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki budaya tersebut akan menghargai satu sama lain. Yang keempat, kebudayaan dapat dijadikan sebagai sebuah sarana untuk dapat menjalin sosialisasi. Yang kelima, kebudayaan juga berfungsi sebagai media belajar. Yang keenam, kebudayaan berfungsi sebagai penentu batas. Artinya kebudayaan dapat menciptakan perbedaan yang membuat setiap kelompok masyarakat unik dan membedakannya dengan kelompok masyarakat lain. Dan yang ketujuh, budaya berfungsi untuk memberikan rasa identitas pada anggota kelompoknya. Yang kedelapan, budaya berfungsi untuk memfasilitasi lahirnya komitmen pada suatu hal yang lebih besar dari kepentingan individu anggota kelompok masyarakat tersebut. Yang kesembilan, kebudayaan berfungsi untuk dapat meningkatkan kemantapan pada sistem sosial di masyarakat. Dan yang kesepuluh, kebudayaan bertindak sebagai sebuah mekanisme sebagai pembuat makna maupun kendali yang dapat menuntun dan membentuk sikap dan perilaku individu. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu budaya sebagai nilai. Budaya sebagai nilai ini memiliki definisi yaitu budaya dapat dianggap sebagai nilai karena budaya mencerminkan sistem pemikiran, keyakinan, norma, dan praktik yang diwariskan, kemudian dibagikan ke kelompok masyarakat. Nilai-nilai budaya menciptakan landasan moral dan etika. Dari nilai-nilai tersebut dapat membentuk identitas kolektif dan memandu tindakan serta interaksi sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, budaya ini berfungsi sebagai kerangka referensi nilai-nilai yang dipegang serta mempengaruhi perilaku serta membentuk pandangan dunia, mempengaruhi perilaku dan mengambil keputusan individu dalam suatu kelompok. Budaya sebagai nilai yang dianut di masyarakat Indonesia ini seperti yang pertama gotong royong. Yang kita lihat kan banyak masyarakat Indonesia itu masih memiliki nilai-nilai gotong royong. Misalnya contohnya itu gotong royong dalam pembangunan masjid, gotong royong membersihkan lingkungan masyarakat.
atau lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu musyawarah mufakat, yang dimana ketika contohnya ketika di suatu masyarakat ingin menentukan jadwal poskamling, itu mereka di masyarakat tersebut eh, tentunya eh, tentunya akan musyawarah terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu sopan santun dan etika. Kita lihat masyarakat di Indonesia itu sangat eh, sopan-sopan gitu, apalagi kepada yang lebih tua. Yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima yaitu kebersamaan dalam keberagaman, dan yang terakhir yaitu religionitas. Atau religionitas itu karena di Indonesia ini memiliki banyak sekali agama, yaitu terdapat 6 agama, dan 6 agama ini sangat sangat patuh dengan agamanya sehingga dikatakan religiositas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang karakter khas masyarakat Sasambo. Ayo duluan, slide 7. Ya, nggak bisa ditekan. Oh, udah nih? Belum. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang karakter khas masyarakat Sasambo. Nah, di sini yang pertama yang akan saya bahas yaitu karakter khas masyarakat Sasak. Yang pertama, masyarakat Sasak memiliki hospitalitas tinggi. Apa arti hospitalitas tinggi? Artinya kesediaan dan sikap membuka diri terhadap kehadiran orang asing atau tamu, atau kerelaan menerima tamu, yaitu masyarakat Sasak yaitu memiliki sifat yang welcome atau keramahan terhadap tamu luar. Yang kedua yaitu kesediaan pada nilai-nilai tradisional. Dan yang ketiga yaitu pekerja keras. Yang kedua, di sini saya akan membahas karakter khas masyarakat Sumbawa. Yang pertama, masyarakat Sumbawa memiliki keramahan yang sangat luar biasa. Yang kedua, ketaatan pada nilai-nilai. Dan yang ketiga, patriarki dalam struktur keluarga. Yang keempat, keterlibatan dalam aktivitas adat yang tinggi. Yang kelima, kecintaan terhadap alam. Yang keenam, komitmen pada solidaritas yang sosial. Dan yang ketujuh yaitu keberanian, semangat, pantang menyerah. Nah, selanjutnya karakter khas masyarakat Bojo. Yang pertama yaitu masyarakat Bojo itu memiliki prinsip yang kuat dan tegas. Yang kedua, memiliki rasa kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi. Nah, yang ketiga, melestarikan bahasa Bojo dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mayoritas masyarakat Bojo beragama Islam sehingga terlihat jelas nilai-nilai Islam mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang unsur-unsur budaya Sasambo. Adapun unsur-unsur budaya Sasambo yang pertama adalah bahasa dan sastra. Pada suku Sasak, bahasa dan sastranya itu bahasa Sasak. Samawa bahasa Sasak Sumbawa. Dan pada suku Mbojo yaitu bahasa dan sastra Mbojo. Yang kedua ada agama. Agama di suku Sasak, Samawa maupun di suku Mbojo itu menganut Islam yang paling dominan. Yang ketiga adalah musik tradisional. Musik tradisional khususnya di suku Sasak yaitu gendang belek, alat musik terompang, gong tawa-tawa, satong srek, dan gula gending. Yang kedua yang ada di suku Samawa yaitu gendang belek dan rebab. Yang ketiga ada serunai perepet. Yang selanjutnya yaitu suku Mbojo. Suku Mbojo memiliki musik tradisional yang bernama saruni. Yang keempat, pakaian adat.
Pada suku Sasak mempunyai pakaian adat yaitu lambung dan godek nongke atau tampet. Yang kedua, suku Samawa. Suku Samawa, pakaian adat suku Samawa ini dikenal dengan lamung pene. Yang ketiga, suku Mbojo mempunyai pakaian adat poro, rantetan, dan pasangi. Yang keenam, unsur-unsur budaya Sasambo. Yang keenam adalah makanan tradisional. Makanan tradisional yang dimiliki oleh suku Sasak, yang pertama ada pelecing, sate rembige, nasi puyung, ayam rarang, sate bulayak, dan sate pusut. Di suku Samawa juga mempunyai makanan tradisional. Yang pertama ada sepat, singang, gecok, ayam taliwang, rarit, uta, mecaroo, parongge, bubur palopo, dan majereal. Yang ketiga yaitu suku Mbojo. Suku Mbojo juga mempunyai makanan tradisional yang khas yang ada di suku Mbojo. Yang pertama ada uta palumara londe, yang kedua panghana sinci, yang ketiga ada uta sepi tumis, yang keempat ada bingkai dolu, yang kelima ada sayur sambi, yang keenam uta maju puru, yang ketujuh ada kue mata pisang. Itulah makanan tradisional yang kita dapat lihat dan kita dapat nikmati pada saat kita berkunjung di salah satu suku yang ada di Sasambo. Yang ketujuh, unsur-unsur budaya Sasambo yang ketujuh ada kesenian rupa. Kesenian rupa yang ada di suku Sasak yaitu yang pertama ada songket lombok dan kain sesek. Yang kedua, pada saat yang ada di suku Samawa, kesenian rupanya ada tenun songket dan istana tua dalam loka. Di suku Mbojo mempunyai kesenian rupa. Kesenian rupa yaitu yang dinamakan rimpu. Yang kedelapan ada adat istiadat. Adat istiadat yang ada di suku Sasak, yang pertama ada rebo bontong, yang kedua ada presean, baunyale, yang ketiga ada nyongkolan. Yang ada di suku Samawa juga mempunyai adat istiadat yang sering dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Yang pertama ada tradisi ngayang. Yang ketiga, di suku Mbojo juga mempunyai adat istiadat yang bernama yaitu yang pertama rimpu, ampapare, dan moloweki. Yang kesembilan, ini adalah unsur-unsur budaya yang dominan yang dilaksanakan oleh masyarakat kota karena tidak ada di unsur-unsur budaya Sasambo, pendidikan dan pengetahuan. Yang ke-10 adalah teknologi. Teknologi yang ada di pada unsur-unsur budaya Sasambo, khususnya di budaya Sasak, yang pertama ada tenun. Yang kedua di suku Samawa ada perikanan dan pertanian, sedangkan di suku Mbojo belum mempunyai teknologi yang khas yang ada di suku tersebut. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang unsur-unsur yang ada di budaya Sasambo secara singkat dan ringkas. Selanjutnya materi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami mengenai topik 1, demonstrasi kontekstual etno Sasambo. Tadi itu sudah dibahas ciri-ciri kebudayaan, fungsi budaya, budaya sebagai nilai, karakter khas masyarakat Sasambo, dan unsur-unsur budaya Sasambo. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.